Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan untuk implementasi ERP menggunakan Odoo Community Edition dengan studi kasus PT Teknologi Aditama atau PT TAT. Untuk nama anggota kelompok kami di sini ada Esa Putra Dewa Kirana dengan NPM 010668, lalu ada Aditya Erlangga NPM 01069, lalu ada Dayanda Afzalur Rahman NPM 01105. Untuk di sini kami akan menjawab soal nomor 1, yaitu analisis kebutuhan sistem. Yaitu yang pertama ada prioritas proses bisnis tahap awal. Yang pertama ada manajemen stok dan inventaris. Yang kedua ada manajemen penjualan. Yang ketiga ada manajemen pembelian. Yang terakhir keempat ada manajemen keuangan dan penagihan. Lalu alasan proses bagi sistem informasi korporasi. Yang pertama ada integrasi data stok secara real time. Saat ini gudang tidak memiliki akses langsung ke data penjualan, ini menyebabkan barang yang dijanjikan ke pelanggan seringkali tidak tersedia secara fisik. Yang kedua, standarisasi dan pelacakan dokumen PT TAT mengalami kendala dalam melacak status pesanan karena tidak adanya penomoran dokumen yang standar. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data atau data driven. Divisi pembelian selama ini bekerja berdasarkan perkiraan yang mengakibatkan penumpukan stok atau kehabisan barang fast moving. Yang keempat, otomasi laporan keuangan. Proses manual saat ini menyebabkan keterlambatan penerbitan invoice dan kesulitan penyusunan laporan bulanan. Yang terakhir, menghilangkan silo informasi penggunaan spreadsheet yang terpisah di setiap divisi menciptakan risiko kesalahan pencatatan yang tinggi. Lalu untuk soal nomor 2, yaitu mapping proses bisnis ke Odoo. Yang pertama, proses bisnisnya ada manajemen penjualan, modul yang digunakan sales. Lalu untuk peran modul dalam menyelesaikan masalah PT TAT-nya yaitu menstandarisasi penomoran dokumen dan quotation hingga sales order, menyediakan visibilitas status pesanan secara real time bagi admin sales agar tidak terjadi kebingungan pelacakan. Yang kedua ada manajemen gudang dan stok dengan modul inventory. Untuk perannya yaitu menggantikan pencatatan manual dengan sistem otomatis yang terintegrasi dengan divisi lain, memastikan ketersediaan stok fisik sesuai dengan data administrasi untuk menghindari janji palsu kepada pelanggan. Yang ketiga ada manajemen pembelian dengan modul purchase. Perannya yaitu mengubah dasar pengambilan keputusan dari perkiraan staf menjadi berdasarkan data stok aktual, mengelola request for quotation hingga penerimaan barang untuk menjaga kehabisan stok produk fast moving. Yang keempat, manajemen keuangan dan penagihan dengan modul invoicing. Untuk perannya mempercepat penerbitan invoice karena data terhubung langsung dengan pesanan penjualan, menelusuri asal transaksi dengan mudah, dan mengotomatasi rekapitulasi laporan penjualan serta pembelian. Yang terakhir ada manajemen data kontak dengan modul kontak. Perannya yaitu berfungsi sebagai pusat basis data terintegrasi untuk menyimpan informasi 3 customer dan 2 vendor agar dapat diakses oleh semua divisi tanpa perlu spreadsheet terpisah. Nah, oke, di sini lanjut ke soal nomor 5, evaluasi implementasi ERP. Yang pertama, kita akan menjelaskan manfaat utama yang diperoleh PT TAT setelah menggunakan ERP. Yang pertama, manfaat utama bagi PT TAT yaitu integrasi data end-to-end. Seluruh divisi penjualan, gudang, pembelian, dan keuangan kini bekerja dalam satu sistem yang terhubung, menghilangkan penggunaan spreadsheet terpisah dan pencatatan manual. Yang kedua ada visibilitas stok real time. Divisi gudang dan penjualan memiliki akses ke data stok yang sama, sehingga tidak ada lagi barang yang dijanjikan kepada pelanggan tetapi tidak bersedia secara fisik. Lanjut, yang ketiga ada standarisasi dokumen. Penggunaan modul sales dan purchase memastikan penomoran dokumen otomatis dan terlacak, sehingga memudahkan pelacakan status pesanan. Lanjut, yang keempat ada akurasi pengambilan keputusan. Divisi pembelian kini dapat melakukan pemesanan barang berdasarkan data stok aktual, bukan sekedar perkiraan, yang mencegah kehabisan stok barang fast moving. Yang terakhir ada efisiensi keuangan.
Penerbitan invoice menjadi lebih cepat karena data ditarik langsung dari transaksi operasional, meminimalisir keterlambatan dan kesalahan pencatatan. Lanjut, soal kedua ada keterbatasan Odoo Community Edition. Yang pertama, keterbatasan modul akuntansi. Odoo Community tidak menyertakan modul full accounting seperti laporan neraca atau laba rugi otomatis, melainkan hanya modul invoice dasar untuk penagihan. Yang kedua, tidak ada fitur multi warehouse lanjutan. Meskipun dapat mengelola gudang, fitur optimis stok yang lebih kompleks seringkali terbatas dibandingkan versi enterprise. Yang terakhir, ada akses mobile terbatas. Versi community tidak mendukung aplikasi mobile resmi Odoo, yang mungkin menyulitkan staf gudang jika ingin melakukan pemindaian barang secara fleksibel. Untuk soal terakhir, ada rekomendasi modul. Di sini kita menggunakan modul maintenance. Alasannya ini untuk melengkapi layanan Purna Jual sebagai perusahaan distribusi alat teknik otomatis seperti sensor dan perangkat kontrol. PT TAT tidak hanya menjual barang, tetapi kemungkinan besar perlu menangani permintaan servis atau klaim garansi dari pelanggan manufaktur. Yang kedua, bisa mengatasi masalah kinerja penjualan. Salah satu dampak masalah PT TAT itu rendahnya visibilitas terhadap kinerja. Modul ini memberikan nilai tambah bagi pelanggan dengan memastikan peralatan yang mereka beli tetap terkalibrasi atau berfungsi dengan baik. Mungkin cukup sampai di sini untuk penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Lalu pada soal nomor 3 yang diinstruksikan lakukan praktik langsung di Odoo Community Edition. Yang pertama itu membuat 3 customer. Setelah masuk di Odoo-nya, kita masuk ke bagian sales, lalu pada order, lalu ke customer, kemudian klik new, lalu ketik nama perusahaannya atau orang yang menjadi customer-nya. Kemudian bisa ditambahkan alamat, kota, dan negara pada bagian address. Lalu bisa ditambahkan pada bagian teks. Setelah selesai mengisi, bisa di save dan kemudian akan muncul pada bagian customer. Lanjut pada pembagian pembuatan vendor. Pertama di purchase, lalu order, lalu pilih vendors, lalu klik new, lalu tambahkan namanya, juga tambahkan alamat serta kota dan juga negaranya. Setelah membuat, lalu di save,
dan akan muncul pada bagian vendors. Setelah membuat vendor, kita akan membuat 5 produk bertipe storable produk. Yang pertama kita masuk ke produk, lalu ke inventory produk, lalu klik new, lalu buat nama produknya, lalu produk type-nya, kemudian sales price, tentukan sales price-nya dan cost-nya, kemudian tambahkan jumlah barangnya pada quantity on hand. Setelah membuat 5 tersebut, lalu di save dan produk akan muncul pada bagian produk. Setelah membuat dari 5 produk, kita akan membuat pada bagian gudang utama. Yang pertama kita masuk ke configuration, lalu ke warehouse, lalu klik new, kemudian bisa nama untuk warehouse-nya serta address dari warehouse tersebut. Setelah itu warehouse akan tersimpan dan ada di bagian configuration warehouse. Lalu kemudian pada soal nomor 4 yang diinstruksikan untuk membuat simulasi transaksi terintegrasi di Odoo. Yang pertama kita akan melakukan transaksi penjualan. Pertama di quotation kita klik new, terus cari customer yang sudah dibuat pada awal tadi, contohnya ini. Kemudian produknya yang mau dipesan, yang mau di-purchase, pilih serta kuantitinya. Setelah menentukan quantity, klik confirm pada bagian atas, lalu akan muncul delivery pada bagian pojok tengah atas. Setelah mengklik pojok tengah atas yang bertulisan delivery, akan muncul sebuah quotation dan ada tulisan validate dan kita tekan. Setelah kita validate, masuk ke sales dan akan muncul pesanannya. Masuk lagi ke bagian pesanannya dan create invoice untuk membuat invoice. Kemudian draftnya lalu dikonfirm dan invoice sudah terbuat. Kemudian pada soal kedua, pada nomor 4 yaitu transaksi pembelian. Yang pertama kita masuk ke request for quotation, lalu masukkan nama vendor, pilih vendor yang sudah dibuat pada awal tadi, lalu tambahkan produk dan cari produk yang sesuai diinginkan, lalu tambahkan quantity juga. Setelah menambahkan quantity, bisa confirm order, lalu akan muncul receipt dan akan diklik, lalu klik tombol validate.
Setelah validate, kembali ke purchase, lalu ada total upload bill. Klik dan masukkan billnya, lalu tentukan jadwalnya. Setelah itu confirm, lalu pay, create payment. Setelah itu invoice sudah dibuat sesuai dengan instruksinya.